Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Piangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD kembali menegaskan bahwa proyek seperti Base Transceiver Station 4G, satelit Satria hingga Palaparing tetap berjalan. Hal ini disampaikan usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD memastikan proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukungnya akan terus dilanjutkan. Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Mahfud MD agar proyek BTS 4G yang telah dikerjakan selama 16 tahun ini terus dilanjutkan. Dikarenakan sejak dimulai pembangunan pada tahun 2006 hingga 2020, proyek BTS berjalan sebagaimana mestinya dan permasalahan baru terjadi pada tahun 2021. Oleh karena itu, usaha yang telah dikerjakan selama 16 tahun ini akan sulit apabila dimulai dari awal. Bukan hanya proyek BTS 4G, proyek lain seperti satelit Satria hingga Palaparing juga dipastikan berjalan. Mahfud juga menegaskan kelanjutan proyek BTS ini tidak akan mengganggu proyek hukum terhadap perkara korupsi BTS 4G yang tetap berjalan. Pada kesempatan itu, PLT Menkominfo juga mengungkapkan kebijakan barunya di Kementerian Kominfo, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, hingga penegak hukum diizinkan masuk ke Kementerian Kominfo, khususnya untuk menghitung kerugian serta melakukan penyelidikan atas proyek yang berlangsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus membuka pintu terhadap penegakan hukum dan pihak berwenang yang ingin melakukan penelitian berbagai proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Selain itu, Mahfud juga menegaskan pelantikan pejabat tinggi yang dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023 di lingkungan Kementerian Kominfo tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang terjadi saat ini, dikarenakan pergantian pejabat tersebut telah diagendakan sebelumnya. Hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur. Karena ada yang menulis membabat, menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan ruas jalan nasional dan daerah sebesar Rp200,3 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Mei 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk penanganan ruas jalan nasional dan jalan daerah, baik tol maupun non-tol, sebesar Rp203,5 triliun. Alokasi anggaran APBN yang mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, bertujuan untuk menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita bulan Mei 2023 menyampaikan bahwa alokasi terbesar anggaran pembangunan dan penanganan jalan yaitu untuk Pulau Sumatera mencapai Rp71,5 triliun. Selain itu, alokasi terbesar selain pembangunan jalan melalui dana alokasi khusus Rp3,8 triliun dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Rp3,3 triliun, yaitu untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 2 sebesar Rp28,9 triliun. Di dalam Sumatera 71,5 triliun alokasi anggaran belanja untuk jalan raya.
dari mulai membangun jalan baru 119 km, preservasi atau maintenance 14.777 km, dan pembangunan jembatan hingga preservasi jembatan. Untuk alokasi anggaran terbesar kedua yaitu Pulau Jawa mencapai 54,1 triliun rupiah. Di antaranya untuk pembangunan jalan baru sebesar 1,5 triliun, preservasi jalan 8,3 triliun rupiah, pembangunan jembatan 1 triliun rupiah, dan preservasi atau maintenance jembatan sebesar 600 miliar rupiah. Alokasi ketiga terbesar yaitu ada pada Pulau Kalimantan senilai 33,4 triliun rupiah, termasuk untuk pembangunan jalan baru sepanjang 267 km sebesar 9,6 triliun rupiah. Sementara Pulau Sulawesi mendapatkan alokasi sebesar 17,3 triliun rupiah, Maluku dan Papua sebesar 19,5 triliun rupiah, dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,7 triliun rupiah. Ini adalah peta anggaran dan lokasi dari berbagai belanja yang berhubungan dengan jalan nasional dan jalan daerah yang saat ini mendapat perhatian tinggi dari Bapak Presiden maupun juga dari masyarakat. Beberapa jalan tol yang kita bangun menggunakan APBN seperti jalan tol Trans Sumatera, Kayu Agung Palembang Betung, kemudian berbagai jalan preservasi dapat dilihat di sini. Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo gelar pertemuan bersama Presiden Iran di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan tersebut dalam rangka penandatanganan kerjasama bilateral Indonesia-Iran. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Republik Islam Ebrahim Raisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Sayyid Ebrahim Raisi ke Indonesia semenjak dilantik sebagai Presiden ke-8 Iran pada 3 Agustus 2021 lalu. Adapun kunjungan kenegaraan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan dan penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Iran, diantaranya kerjasama di bidang kesehatan. Untuk kerjasama bilateral yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotic surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine, dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Selanjutnya, Indonesia dan Iran juga telah menyepakati Preferential Trade Agreement atau perjanjian perdagangan preferensial untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan ibu kota Nusantara, dan solusi untuk investasi sektor migas. Dalam pertemuan tersebut disepakati pula tentang perjanjian preferensi perdagangan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursornya, iptek dan inovasi, jaminan produk halal, pengembangan sektor energi, serta regulasi produk farmasi, biologi, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Kemudian kesepakatan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan, promosi perdagangan, dan kesepakatan program pertukaran kebudayaan. Di kesempatan lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan finalis Putri Indonesia 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta Putri Indonesia mempromosikan destinasi wisata Indonesia. 45 finalis Putri Indonesia 2023 menyambangi Istana Merdeka Jakarta pada Senin 22 Mei untuk bertatap muka dan berdiskusi dengan Presiden Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai mendampingi Presiden. Pertama, mengenai peran penting generasi muda terhadap bonus demografi Indonesia agar terkonversi dalam 13 hingga 15 tahun ke depan. Kedua, Putri Indonesia 2023 Farhana Nariswari Wisandana asal Jawa Barat beserta pemenang finalis lainnya diminta untuk mempromosikan destinasi wisata super prioritas Indonesia, mulai dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur hingga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pak
Jokowi itu tadi cerita mengenai pentingnya mendorong pariwisata di Indonesia. Jadi karena kami ini kebetulan berasal dari 34 provinsi di Indonesia, sehingga kami para putri dari setiap provinsi didorong untuk lebih mempromosikan lagi, menceritakan kembali mengenai titik-titik pariwisata yang ada di provinsi kami masing-masing. Tentunya untuk generasi muda, saya berharap semuanya dapat menguasai digital, karena bagaimanapun masa semakin berjalan, globalisasi terus masuk ke Indonesia, dan harapannya seluruh generasi muda dapat menyesuaikan diri dan juga melek sains, namun tidak tercabut dari akar dan budaya Indonesia tentunya. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Yayasan Putri Indonesia Putri Kuswisnuwardani mengatakan, untuk mengisi bonus demografi yang dimaksudkan oleh Presiden Republik Indonesia, dengan pihak yayasan akan mendukung memberikan beasiswa kepada juara Putri Indonesia untuk mencetak generasi unggul. Jadi memang komitmen Yayasan Putri Indonesia untuk mendorong perempuan Indonesia untuk menjadi SDM unggul, mengisi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.